Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Di sini saya Umi Nur Fadilah, nomor NIM 204046070, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, program studi tasawuf dan psikoterapi. Nah, di sini siapa sih manusia yang tidak memiliki salah dan dosa? Pastinya kita sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan dosa. Untuk itu kita harus senantiasa selalu memperbaiki diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik, dan kita tidak perlu malu-malu untuk memperbaikinya. Nah, tidak jarang orang-orang di sekitar kita ataupun bahkan kita sendiri itu merasa malu untuk memperbaiki diri sendiri. Karena apa? Karena sudah terlalu merasa kotor, dan bahkan dia sudah sangat malu memperbaiki dirinya sendiri. Namun kita perlu ingat bahwasannya ada firman Allah, Quran surat Az-Zumar ayat 53, yang artinya, katakanlah hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah. Sesungguhnya Allah maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam ayat ini terkandung makna bahwasannya Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya jika hambanya mau benar-benar bertaubat. Segala dosa yang diperbuat seperti meninggalkan apa yang menjadi perintahnya dan mengerjakan larangannya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila benar-benar bertaubat dari kesalahan yang telah dia perbuat. Terkadang manusia berputus asa terlebih dahulu sebelum mencoba untuk mengharapkan ridho dan ampunannya. Banyak orang yang mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa yang begitu banyaknya. Bahkan hati seolah-olah sudah tertutup karena kedurhakaan dan perbuatan kelamnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap mengampuni dan menerima taubat hambanya jika hambanya benar-benar mau bertaubat. Nah, terdapat sebuah cerita hikayah dalam buku Terapi Rumi yang ditulis oleh Naswa Tarhan yang berjudul Nasihat Sang Air. Nah, di sini tuh berisi percakapan antara air dan lelaki. Sang air berkata, "Hai lelaki yang kotor, larilah, datanglah kepadaku, maka aku akan membersihkannya." Lelaki itu pun menjawab, "Tidak, aku malu padamu, wahai air." Lalu sang air pun bertanya kepada sang lelaki tersebut, "Jika kamu merasa malu, lalu siapakah yang akan membersihkanmu selain aku? Tidak ada yang dapat membersihkanmu selain aku." Itu. Hati berada dan terlindungi di dalam tubuh karena meskipun tubuh jatuh, terkena lumpur kehidupan, hati yang kuat akan membersihkannya. Dalam hikayah tadi terdapat sebuah makna bahwasannya lelaki tersebut merasa malu kepada sang air karena kotoran yang telah ia perbuat. Nah, kotoran yang dimaksud di sini adalah dosa dan maksiat yang telah ia lakukan dahulu. Dengan kata lain, seseorang itu malu untuk memperbaiki diri karena dia sudah merasa sangat kotor. Dan dia juga malu ketika ada orang yang ingin menolongnya untuk menjadi yang lebih baik. Lalu bagaimana sih cara kita terbebas dari rasa malu tersebut dan membersihkan kotoran dalam tubuh kita? Yang pertama, yakni dengan niat yang kuat. Dengan hati dan niat yang kuat untuk membersihkan hal-hal yang buruk yang melekat, maka lama-kelamaan kotoran-kotoran dalam tubuh itu juga akan semakin bersih karena kita memang memiliki hati dan tekad yang kuat untuk membersihkannya. Lalu yang kedua ada fokus mencari jalan keluar yang terbaik. Nah, yakni dengan selalu menjaga hati kita agar selalu tetap dalam kondisi bersih dan penuhi hati dengan hal-hal yang baik dan positif. Cara terbaik untuk membersihkan kolam adalah dengan air yang mengalir. Yang dimaksud kolam di sini adalah kotoran tersebut, tubuh kita yang dipenuhi kotoran, dan air adalah kebaikan. Dimana ketika kita mengerjakan kebaikan secara terus-menerus, maka kotoran-kotoran itu lama-kelamaan akan hilang dengan sendirinya. Yang ketiga, ada penuhi hati dengan hal-hal yang bijak, di mana kita harus mempertimbangkan sesuatu yang harus kita lakukan dan yang tidak kita lakukan. Dan yang terakhir adalah berjuang melawan keburukan.
keburukan-keburukan yang dimana keburukan tersebut adalah sesuatu yang memang seharusnya tidak kita kerjakan. Untuk itu, kita harus senantiasa untuk melawan keburukan-keburukan tersebut agar tidak ada kotoran lagi dalam tubuh kita. Lalu apa saja sih yang dapat mengotori hati dan tubuh kita? Nah, di sini yang pertama ada aktivitas makan, di mana makan yang berlebihan, makan barang-barang subhat, makan subhat atau makan yang tidak jelas. Nah, dan dengan itu, maka tubuh kita atau hati kita itu dapat tercemari atau kotor. Nah, cara minimalisirnya adalah dengan berpuasa. Lalu yang kedua ada syahwat, di mana syahwat merupakan keinginan untuk menuruti hawa nafsu untuk kenikmatan dunia saja. Nah, yang harus kita tahu di sini bahwasannya hawa nafsu dan kenikmatan dunia itu sebenarnya bersifat menyesatkan. Maka dari itu, dia itu dapat mengotori hati dan tubuh kita karena kita terlalu menikmati atau menuruti hawa nafsu itu. Nah, di sini kita sudah tahu apa saja sih yang dapat mengotori hati kita. Lalu kita juga sudah mengetahui bagaimana cara kita membersihkan hati tersebut. Untuk itu, mari kita bersama-sama senantiasa memperbaiki diri dari kotoran-kotoran dan hawa nafsu duniawi yang dapat mengotori hati dan tubuh kita. Cara terbebas dari lumpur kehidupan adalah memupuk perasaan baik dan positif dalam hati. Semangat berbenah diri, bismillah serta yakin, semoga istiqomah dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.